Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada pagi ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan usul fikih, dan kajian untuk saat ini berkaitan dengan qawaidul usuliyah atau kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah pokok. Makanya di dalam berbagai literatur banyak istilah yang digunakan untuk menyebut kaidah ini. Ada qawaidul asasiyah, jadi kaidah-kaidah ajas, atau qawaidul usuliyah, kaidah-kaidah usul ya, yang merupakan qawaid atau kaidah-kaidah yang bersifat umum, kaidah-kaidah kuliah yang muntabik ala jami'il juz'iyat, yang mencakup berbagai persoalan juz'i furu' ya. Ada 5 kaidah yang kemudian dikenal dengan istilah tadi, qawaidul usuliyah al-asasiyah atau qawaidul usuliyah al-khamsah. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, bahwa apapun tergantung pada maksudnya. Nah, kaidah ini diambil dari sebuah hadis yang mutawatir, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa apapun tergantung niatnya, dan segala sesuatu ya tergantung apa yang dia niatkan. Hadis itu cukup panjang ya, tapi substansinya adalah bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, tergantung pada maksudnya. Apakah misalnya sholat itu merupakan ibadah atau bukan? Ya tergantung, al-umuru bimaqasidiha, tergantung sholatnya nawaitunya untuk apa. Kalau niatnya lillahi rabbil alamin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka tentu saja itu merupakan ibadah. Tapi kalau sholat itu niatnya karena katakanlah nggak enak sama mertua, nggak enak sama tetangga gitu, nggak enak sama teman, maka tentu saja belum tentu bernilai ibadah. Kuliah ibadah atau bukan? Tergantung niatnya. Jadi paman kanat kuliatuhu li sarjana wa gaji gede, ya fa hijratuhu ilaiha. Jadi kalau niatnya kuliahnya adalah untuk mendapatkan sarjana dan gaji gede, maka ia akan tercapai sesuai dengan apa yang dia maksudkan gitu. Kemudian apakah mencari nafkah, kemudian bisnis itu termasuk ibadah atau bukan? Ya tergantung, al-umuru bimaqasidiha. Kalau nawaitunya dalam rangka melaksanakan titah Allah dan Rasulnya untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemungkinan kelaparan misalnya, atau supaya keluarga bisa mendapatkan rezeki dan dengan itu dia bisa ibadah, maka tentu saja itu adalah ibadah. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah ad-dararu yusalu, bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan. Kita tahu bahwa bangkai itu najis dan haram untuk dikonsumsi. Tetapi dalam keadaan darurat, dalam arti tidak ada makanan lain yang apabila dia tidak memakannya dia akan mati kelaparan gitu, maka bangkai yang semula najis itu menjadi boleh untuk dikonsumsi dalam rangka menyelamatkan jiwa, karena kelaparan itu sebuah kondisi yang darurat yang bisa berdampak kematian, dan sedangkan hibdun nafsi
memelihara jiwa itu adalah bagian dari tujuan syariat yang harus dipelihara. Maka pamanitur ghairu bagin wala adin wala isma alaih, tidak dosa kita mengkonsumsi bangkai ketika tidak ada makanan lain kecuali itu. Tetapi tentu saja itu sebatas untuk keperluan menghindari diri dari kemungkinan dia meninggal. Jadi tidak bisa misalnya bangkai itu kemudian diawetkan, dibikin dendeng gitu, yang kemudian akhirnya dia bisa mengkonsumsinya besok atau lusa gitu. Nah, itu tidak bisa. Jadi hanya dibolehkan untuk terhindar dari madarat saja. Gitu. Inilah yang dimaksud dengan ad-daruratu tubihul mahdurat. Bahwa keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Membunuh itu tentu saja dilarang. Tetapi membunuh karena membela diri, ketika ada perampok masuk rumah kemudian mau merampas kekayaan kita dengan cara kekerasan, dan kemudian kita berani melakukan perlawanan sampai akhirnya perampok itu menjadi ya katakanlah terbunuh begitu atau dibunuh oleh kita, karena di situ pilihannya ya dibunuh atau membunuh begitu. Maka kita tidak terbebas dari hukuman, karena memelihara jiwa, memelihara harta itu termasuk bagian darurat. Jadi hibdun nafsi, hibdul mal itu adalah bagian dari darurat yang kita diperkenankan untuk melakukan pembelaan diri atau membela kekayaan kita sejauh kita mampu, dan kemudian kalau mungkin akhirnya daripada kita yang dibunuh maka kemudian kita yang membunuh. Pembunuhan dalam konteks itu bisa membebaskan dirinya dari hukuman karena itu merupakan kondisi darurat yang harus dilakukan. Itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kondisi kesulitan itu akan membawa kemudahan. Kesulitan itu akan membawa kemudahan. Seharusnya sholat duhur itu dilakukan 4 rakaat dan waktunya sudah ditentukan antara jam 12 sampai jam 3 katakanlah begitu. Tetapi karena Anda pergi sejak jam 10 dan tidak mungkin bisa melakukan sholat itu di perjalanan, maka kemudian sholat duhur tersebut bisa dilakukan di waktu asar, dan tidak mesti 4 rakaat, cukup 2 rakaat, dan digabung. Itu yang dimaksud dengan jama' takhir. Nah, itu kondisi masyaqqah, ada kesulitan untuk menunaikan azimah sesuai ketentuan asalnya, maka dia dimungkinkan untuk melakukan sholat namanya rukhsah. Nah, jadi ketika ada kesulitan maka di situ ada rukhsah. Dia boleh melakukan sholat di luar waktunya, sholat zuhur di waktu asar, atau sebaliknya sholat asar di waktu zuhur, yang seharusnya 4 rakaat bisa dengan 2 rakaat. Demikian juga misalnya seharusnya bila bulan puasa bagi orang yang dewasa mukallaf, maka dia harus menunaikan puasa sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, tetapi bagi orang yang bepergian, dia tidak mesti mempertahankan diri dengan cara berpuasa kalau sekiranya dengan puasa itu akan membawa kerepotan bagi dirinya. Maka inilah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu bisa membawa kemudahan. Sholat duhur itu atau sholat lainnya juga harus ditunaikan dengan cara berdiri, gitu. Berdiri. Nah, tapi itu bagi orang yang mampu. Bagi yang kakinya sakit, ya bisa sambil duduk. Bagi yang bujurnya sakit, ya bisa terlentang. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat agar manusia atau agar kita bisa menunaikan syariat tersebut. Karena itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu kecuali dalam batas kemampuannya. Nah, dan syariat itu dalam kondisi yang pasti bisa dilakukan, karena begitu ada kondisi yang sulit
maka di situ ada kemudahan. Idza dokot iktasaat wa idza tasaat dokot. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah al yakin la yusalu bisyak, bahwa sesuatu yang sudah diyakini itu tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang masih diragukan. Jadi keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang masih menyaksikan atau disangsikan. Kalau Anda yakin bahwa tadi sudah berwudu dan beberapa saat kemudian Anda ragu, saya tuh udah batal belum ya, gitu. Nah, bahwa Anda sudah wudu itu yakin. Nah, sedangkan Anda batal masih meragukan atau diragukan. Nah, sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang masih diragukan. Nah, karena itu maka Anda anggap bahwa kondisi saat itu Anda belum batal, masih punya hadas, karena Anda yakin tadi sudah wudu dan soal batal itu masih diragukan. Inilah maksud al-yakin la yusalu bisa. Ketika Anda sholat, Anda ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya. Nah, kalau Anda ragu antara 3 dan 4, berarti yang yakin, yang Anda sudah bisa lakukan, ya dia secara meyakinkan adalah bahwa Anda baru 2 rakaat gitu. Sebab tidak mungkin ragu 3 dan 4 ketika 2 yang belum ya. Jadi berarti yang sudah meyakinkan adalah Anda baru 2 rakaat. Sehingga berdirilah saat itu untuk rakaat yang ketiga gitu. Itu al yakin la yusalu bisyak. Itulah kaidahnya. Ada kwitansi yang menunjukkan bahwa Anda punya utang pada seseorang gitu. Tapi kemudian ketika yang bersangkutan menagih kepada Anda menganggap bahwa Anda sudah membayarnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, yang yakin, yang ada kwitansinya bahwa Anda masih punya utang 1 juta. Sedangkan bahwa Anda sudah membayar, tidak ada buktinya misalnya, atau masih diragukan, masih diikhtilafkan, masih diperdebatkan. Nah, maka hukum asalnya adalah kembali pada hukum asal, baqa'u makana ala makana. Jadi tetapnya keadaan semula sebelum ada keadaan baru yang berubahnya. Anda masih dianggap punya hutang sepanjang belum ada kwitansi pembayaran. Gitu. Nah, itulah baqa'u makana atau al yakin la yusalu bisak, bahwa sesuatu yang yakin bahwa Anda sudah masih punya hutang begitu, itu dianggap tetap punya hutang sepanjang belum ada bukti baru yang menyatakan bahwa Anda sudah membayarnya. Itu adalah al yakin la yusalu bisyak. Kemudian kaidah yang kelima adalah al-adatu muhakkamah, bahwa tradisi itu, adat yang sholihah, adat yang ghairu fasidah, adat yang pasif, yang adat yang positif gitu, bukan adat yang fasidah, adat yang negatif, maka itu bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi tradisi-tradisi yang positif itu bisa dianggap sebagai sebuah hukum. Katakanlah hukum yang belum ada nasnya secara tekstual. Jadi dalam perspektif fikih misalnya aturan yang ya katakanlah misalnya semacam ta'liq talak dalam pernikahan, kan dalam syariat tidak ada. Tetapi itu dianggap positif misalnya untuk melindungi hak-hak perempuan. Sehingga ketika seseorang meninggalkan sekian tidak memberikan nafkah secara berturut-turut sekian lama begitu, maka perempuan bisa mengadu sampai jatuh hulu ya, jatuh talak misalnya. Nah itu merupakan adat yang dianggap positif, maka ya berlaku. Termasuk juga surat nikah. Jadi ketentuan nomor 174 Undang-Undang nomor 174 yang mengatur dan sekaligus mengharuskan perkawinan dicatat melalui KUA memang bukan atau tidak ada sebagai syarat sah nikah dalam fikih. Tetapi itu merupakan adat
yang dilestarikan dan diberlakukan sebagai sebuah uh, hukum, ya katakanlah hukum adat atau hukum negara, hukum wadi, maka hukum itu dianggap berlaku karena surat nikah itu memang dalam konteks Indonesia tentu saja itu merupakan sesuatu yang penting, sebab dengan surat nikah itulah maka dia bisa membuat KTP, kartu keluarga, dan dengan itu dia bisa melakukan berbagai transaksi termasuk bepergian ke luar kota, ke yang itu kan semua tidak bisa Anda menggunakan naik kereta api, naik pesawat kalau tidak ada KTP, dan KTP tidak bisa dibuat kalau tidak ada kartu keluarga dan sebagainya. Nah, kartu keluarga tidak bisa dibikin kalau tidak ada surat nikah. Dan surat nikah ini juga sekaligus sebagai bukti bahwa Anda adalah istrinya, Anda adalah anaknya. Nah, ketika tidak ada surat nikah itu sulit untuk mempertanggungjawabkan secara yuridis bahwa Anda adalah anaknya atau istrinya, sehingga kemudian ketika seorang suami itu meninggal, dia tidak atau ada kesulitan untuk mendapatkan hak waris dan hak cerai begitu, atau hak janda misalnya bagi seorang perempuan gitu, ketika suaminya tidak bukti bahwa yang bersangkutan adalah istri dan anak-anaknya. Itulah al-adatu muhakkamah, tradisi yang positif bisa dijadikan sebagai hukum gitu. Mungkin ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa maru al muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun, bahwa apa yang dianggap oleh kaum muslimin ya sebagai sebuah tradisi yang positif, maka insya Allah akan dianggap positif juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 kaidah usul yang kemudian kita bisa gunakan itu sebagai dalil untuk memecahkan problem-problem fikih di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan perkuliahan ini memberikan manfaat pada kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, serta semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa sehat walafiat, dan pandemi Covid ini masih belum berakhir, masih ada di tengah-tengah kita. Banyak tetangga saudara kita yang terpapar pada beberapa hari terakhir ini, dan karena itu saya ingin mengingatkan kita semua, Anda semua, untuk memperhatikan protokol kesehatan Covid dengan selalu menggunakan masker gitu, kemudian selalu cuci tangan gitu dengan air yang mengalir, pakai sabun, dan jaga jarak dan hindari kerumunan. Mudah-mudahan itu merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk terhindar dari paparan COVID-19 yang gejalanya masih terus berkembang hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.